Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritsarla Hilari. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang nih buat sahabat yang baru datang dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, gimana kabar sahabat nih? Semoga sahabat masih dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Dan semoga bisnisnya semakin maju, semakin berkembang dan semakin sukses. Amin. Nah, sahabat, di video kita kali ini konten segmennya yaitu tentang tanya jawab izin usaha UMKM, di mana kami telah membuat panduan penting dan praktis untuk memahami dan mendapatkan izin edar kecap kemasan. Nah, di konten ini berisi tentang tanya jawab lengkap teman-teman UMKM yang bertanya kepada kami selama ini mengenai bagaimana sih caranya untuk memahami dan mendapatkan izin edar kecap kemasan. Oleh karena itu, di video kita kali ini akan kami jawab lengkap semua pertanyaan itu. Jadi buat kalian yang penasaran dan kalian ingin memulai bisnis kecap kemasan, maka kalian wajib tonton dan simak video sampai dengan selesai ya. Dan jangan lupa mohon di subscribe ya. Gak lama-lama, yuk kita masuk video pembukaan terlebih dahulu ya. Nah sahabat, itu video pembuka dari Ritsarla Hilari Channel. Jangan lupa mohon di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Kami neraca, apa sih itu kecap dan apa saja jenis kecap yang paling umum di Indonesia? Jadi sahabat, kecap ini adalah bumbu cair berwarna gelap yang biasa digunakan untuk memberi rasa pada masakan. Nah, kecap ini dibuat dari fermentasi kedelai, air, garam, dan kadang gula. Nah, di Indonesia sendiri ini ada dua jenis kecap yang paling umum ya. Pertama ada kecap asin, ini rasanya asin dan mirip dengan soy sauce di Asia Timur. Lalu yang kedua ada kecap manis, rasanya manis dan juga kental. Khas Indonesia banget nih karena mengandung gula aren atau gula kelapa. Nah, keduanya ini penting di dalam berbagai masakan ya, dari mulai tumisan hingga sambal. Next pertanyaan, Kak Mirhace, apakah kecap ini penting untuk tubuh manusia? Jadi sahabat, kecap ini bukan sumber gizi utama ya, tetapi tetap bermanfaat nih, seperti menambah selera makan karena rasanya gurih, bisa bikin makanan lebih enak dan juga meningkatkan nafsu makan. Lalu yang kedua, mengandung natrium. Nah, ini penting nih untuk keseimbangan cairan dan juga fungsi saraf, tapi jangan berlebihan ya, agar tidak memicu tekanan darah tinggi. Nah, yang ketiga, ada antioksidan. Kecap ini fermentasi alami mengandung isoflavon dari kedelai yang baik untuk jantung dan juga hormon kita. Next pertanyaan, Kak Mirhace, apa sih itu kecap kemasan dan apa keunggulannya? Jadi sahabat, kecap kemasan ini adalah kecap yang dikemas dalam botol, pouch, ataupun saset dan diproduksi secara industri dengan standar kebersihan dan juga keamanan pangan. Nah, ciri-cirinya ini dikemas higienis dan sudah disterilisasi. Ada label komposisi, izin BPOM, dan kadang sertifikat halal. Nah, ini tersedia dalam varian manis, asin, ataupun pedas. Umur simpannya itu lebih lama. Nah, keunggulan itu praktis, tahan lama, aman, dan mudah dijual ke seluruh Indonesia. Next pertanyaan, Kak Mirhace, apakah kecap ini termasuk makanan dan cukupkah izin PYRT untuk usaha kecap? Jawabannya adalah iya sahabat. Kecap ini termasuk makanan ya dalam kategori bumbu atau penyedap rasa. Walau tidak dimakan langsung, kecap ini digunakan untuk memberi rasa dan aroma pada masakan. Nah, untuk izin usaha nih, cukup PYRT jika memang produksinya masih rumahan atau skala kecil dan dijual ke lokal tanpa klaim khusus. Nah, perlu BPOM nih jika produksi itu besar, dijual nasional dan atau pakai klaim seperti rendah sodium. Nah, untuk UMKM pemula, nah cukup nih urus PYRT saja dan halal dulu ya. Kalau usahanya berkembang, baru lanjut ke BPOM. Next pertanyaan, Kak Mirhace, bagaimana sih cara membuat kecap manis rumahan yang siap dijual? Jadi sahabat, untuk membuat kecap manis rumahan, pertama-tama nih ya, siapkan bahan seperti kedelai, gula merah, air bersih, dan rempah-rempah jika diinginkan. Rendam kedelai semalaman, lalu rebus hingga empuk dan buang kulitnya. Jika ingin menggunakan fermentasi, campur kedelai ini dengan ragi dan diamkan selama 3 sampai dengan 5 hari. Setelah itu, rebus kedelai dengan gula dan air hingga mengental dan berwarna coklat gelap. Nah, sering saring nih cairannya.
Untuk memisahkan antara ampas, lalu lakukan sterilisasi dengan merebus sebentar. Kemas kecap dalam botol bersih yang sudah disterilkan, kemudian beri label produk lengkap seperti nama, komposisi, tanggal produksi, dan nomor PIRT. Terakhir, simpan nih kecap di tempat lebih bersih dan jual melalui warung, toko, atau secara online. Gunakan botol bersegel dan sertakan juga izin PIRT serta sertifikat halal ya, agar produknya itu terlihat profesional dan juga terpercaya. Next pertanyaan, Kamil HC, kenapa sih bisnis kecap kemasan ini tetap menjanjikan meskipun persaingannya ketat? Jadi sahabat, bisnis kecap ini tetap menjanjikan ya, karena kecap ini adalah bumbu pokok dapur yang dipakai sehari-hari nih, terutama kecap manis ya. Nah, konsumen ini cenderung loyal pada rasa yang khas, apalagi jika dibuat dari bahan alami tanpa pengawet. Pasarnya juga luas nih, bisa dijual di pasar tradisional, warung makan, toko oleh-oleh, hingga marketplace online dan juga ekspor. Nah, kecap ini bisa diproduksi secara rumahan dengan alat sederhana dan modal yang terjangkau, cocok nih untuk UMKM. Nah, dengan kemasan yang menarik, sertifikasi halal, dan izin PIRT, produk kecap rumahan ini bisa bersaing dan punya nilai jual lebih tinggi meskipun banyak pemain besar. Next pertanyaan, Kamil HC, bagaimana nih agar bisnis kecap kemasan ini tetap laris di tengah persaingan ini? Jadi sahabat, agar bisnis kecap tetap laris nih meski banyak pesaing ya, pastikan nih kecap kamu itu punya rasa yang khas dan kualitas bagus. Misalnya lebih kental, manis legit, dan dibuat dari bahan alami. Bangun cerita brand yang kuat seperti resep keluarga atau khas daerah tertentu, karena konsumen ini suka produk dengan nilai lokal. Gunakan juga kemasan yang menarik dan profesional, lengkap dengan label, PIRT, dan juga halal. Pasarkan lewat media sosial dan marketplace, serta tampilkan konten resep dan testimoni pelanggan. Selain itu, perluas pasar dengan membuka kemitraan reseller atau agen nih, agar jangkauan produknya itu makin luas. Kualitas, cerita, dan distribusi yang baik itu adalah kuncinya. Next pertanyaan, Kamil HC, apa saja sih jenis kecap yang umum dijual di Indonesia dan apa bedanya? Jadi sahabat, di Indonesia ini ada beberapa nih jenis kecap dengan rasa dan fungsi yang berbeda ya. Pertama, ada kecap manis. Ini paling populer nih karena teksturnya itu kental, rasanya manis legit, dan cocok untuk semur, nasi goreng, ataupun sate. Yang kedua, ada kecap asin. Ini bentuknya cair dan asin, mirip kecap Jepang ya, dipakai untuk tumisan, sup, ataupun marinasi. Yang ketiga, ada kecap Inggris. Nah, ini rasanya asin asam manis, biasa untuk stik dan masakan barat. Lalu yang keempat, ada kecap ikan. Ini bukan dari kedelai ya, tapi dari fermentasi ikan, sangat asin dan gurih, cocok nih untuk masakan Asia Tenggara. Lalu yang kelima, ada kecap soto atau kecap encer. Nah, versi encer dari kecap manis cocok nih untuk soto, mie ayam, dan juga bakso. Nah, memahami jenis kecap ini penting ya, agar usaha kecap Anda itu sesuai dengan kebutuhan dan juga selera pasar ya sahabat. Next pertanyaan, Kamil HC, siapa saja sih target pasar untuk bisnis kecap kemasan ini? Jadi sahabat, target pasar kecap kemasan ini sangat luas ya, karena hampir nih semua rumah tangga Indonesia itu menggunakannya. Nah, untuk bisnis Anda itu bisa menyasar pertama, ada rumah tangga. Nah, ini ibu rumah tangga dan pekerja kos yang butuh bumbu praktis, cocok nih pakai botol kecil atau pouch isi ulang. Yang kedua, pedagang kecil atau UMKM kuliner seperti penjual nasi goreng atau mie ayam yang butuh harga terjangkau dan juga kemasan sedang hingga besar. Lalu ada horeca, yaitu hotel, restoran, dan kafe. Ini butuh rasa yang konsisten dan pasokan yang stabil, biasa beli jerigen atau botol besar. Lalu yang keempat, ada industri makanan olahan seperti pabrik mie instan, itu butuh volume besar dan standar mutu yang tinggi. Lalu pasar ekspor atau diaspora Indonesia. Nah, konsumen di luar negeri ini mencari kecap dengan rasa asli Indonesia dan kemasan berlabel bilingual. Selain itu juga ada pasar dengan kecap saset murah bagi warung makan dan juga kecap premium untuk konsumen yang sadar kesehatan. Next pertanyaan, Kamil HC, apakah izin usaha kecap kemasan ini wajib dimiliki sejak awal dan apa sih manfaatnya? Oke sahabat, jawabannya adalah iya. Izin usaha kecap kemasan ini wajib dimiliki sejak awal ya, karena kecap ini termasuk produk pangan olahan yang harus memenuhi standar keamanan. Dengan memiliki izin seperti PIRT atau BPOM-MD ini, maka produk kecap Anda itu dinyatakan aman, bersih, dan sesuai standar, sehingga layaknya untuk dipasarkan secara luas. Izin usaha juga penting nih agar terhindar dari sanksi hukum dan juga pelarangan peredaran produk. Selain itu, izin lengkap ini memberikan banyak manfaat seperti bisa dijual di marketplace, supermarket, hingga diekspor ke luar negeri. Nah, produk Anda juga ini akan lebih dipercaya oleh distributor, agen, dan juga konsumen, serta berpeluang ikut program pemerintah. Nah, untuk usaha kecil nih cukup mulai dengan PIRT dulu. Sedangkan untuk skala besar atau produk dengan label gizi lengkap, maka wajib memiliki izin BPOM MD. Pastikan juga ya Anda memiliki NIB dan sertifikat halal untuk memperkuat legalitas
kualitas, dan daya saing usaha. Next pertanyaan, Kamir HC, apa saja sih yang perlu dipersiapkan untuk memulai usaha kecap kemasan ini? Oke sahabat, untuk memulai usaha kecap kemasan ini, maka itu perlu menyiapkan beberapa hal penting ya agar produknya legal, higienis, dan siap bersaing di pasaran. Pertama, tentukan dulu nih resep dan formulasi kecapnya, termasuk jenisnya apakah manis, asin, atau encer, serta uji rasa dan juga daya simpan. Yang kedua, siapkan kemasan yang higienis dan juga menarik ya, lengkap dengan label berisi nama produk, komposisi, dan juga tanggal kadaluarsa. Yang ketiga, bangun identitas merek yang kuat nih dengan nama brand, logo, dan slogan. Lalu daftarkan juga mereknya ke Haki untuk perlindungan hukum. Yang keempat, urus nih legalitasnya seperti NIB, PIRT untuk skala rumahan, atau BPOM-MD untuk skala industri, serta sertifikat halal dari MUI. Dan yang kelima, pastikan tempat produksi itu bersih dan sesuai standar ya, serta lakukan uji mutu produk di laboratorium resmi. Terakhir, siapkan strategi distribusi dan pemasaran baik online ataupun offline, termasuk nih kerjasama dengan reseller dan promosi lewat media sosial. Nah, dengan persiapan yang lengkap, usaha kecap Anda itu bisa berjalan legal, aman, dan siap bersaing di pasar modern. Kalian mau kan? Next pertanyaan, Kamir HC, apa sih kode KBLI yang digunakan untuk usaha kecap kemasan ini? Oke sahabat, kode KBLI yang paling tepat untuk usaha kecap kemasan ini adalah 10771, yaitu industri kecap yang mencakup pembuatan kecap dari kedelai atau kacang-kacangan lain serta tauco. Nah, jika Anda juga memproduksi bumbu masak lain, bisa juga mempertimbangkan KBLI 10772 ya, industri bumbu masak, atau 10779 untuk produk masak lainnya. Jadi, pilihlah KBLI 10771 jika fokus Anda itu memang hanya pada kecap, dan tambahkan kode lain jika memproduksi produk-produk terkait ya sahabat. Next pertanyaan, Kamir HC, apa sih itu izin edar BPOM dan siapa yang wajib mengurusnya di dalam usaha kecap kemasan ini? Jadi sahabat, izin edar BPOM ini adalah izin resmi yang menyatakan kecap kemasan itu aman, bermutu, dan layak dikonsumsi. Dengan izin ini, produk itu bisa dijual di supermarket, marketplace, dan juga diekspor. Izin ini wajib ya dimiliki oleh usaha kecap skala industri yang produksinya itu besar, ingin dijual keluar kota, termasuk retail modern, ataupun ekspor. Tanpa izin BPOM, kecap itu hanya bisa dijual terbatas di pasar lokal dan beresiko terkena sanksi ya. Syaratnya antara lain punya NIB, tempat produksi higienis, uji lab, label jelas, dan juga sertifikat halal ya sahabat. Next pertanyaan, Kamir HC, apa sih resikonya jika kecap kemasan ini tidak diuji BPOM dan kenapa harus punya SNI juga? Oke sahabat, kalau kecap kemasan tidak diuji BPOM ini, maka tidak bisa dijual supermarket, rawan ditarik dari pasaran, dan tidak ada jaminan keamanannya. Konsumen juga jadi kurang percaya. Sedangkan SNI ini penting karena menunjukkan kualitas kecap itu sudah sesuai dengan standar, dibutuhkan untuk ekspor, masuk retail besar, ataupun ikut tender. Jadi sahabat, punya izin BPOM dan SNI ini bikin produknya lebih aman, dipercaya, dan mudah dipasarkan secara luas. Kesimpulannya, uji BPOM ini dan sertifikasi SNI ini adalah kunci agar produk Anda itu aman, berkualitas, dipercaya konsumen, serta bisnisnya lebih legal dan stabil di pasar. Kalian mau kan? Next pertanyaan, Kamir HC, bagaimana sih cara menghitung keuntungan bisnis kecap kemasan secara simpel? Oke sahabat, akan kami contohkan. Cara menghitung keuntungan bisnis kecap kemasan ini cukup simpel ya. Pertama, hitung dulu nih total biaya produksinya. Misalnya untuk 100 botol itu adalah 1 juta. Lalu tentukan juga harga jual per botolnya. Misalnya 15.000, jadi total penjualan itu adalah 1.500.000. Maka keuntungan ini adalah 1.500.000 kurangi 1 juta, yaitu 500.000 atau 5.000 per botol. Nah, supaya untungnya makin besar, kamu bisa pakai kemasan yang menarik, beli bahannya grosir, dan catat semua pengeluaran dengan rapi, termasuk nih biaya legalitas dan promosi ya. Next pertanyaan, Kamir HC, apa saja sih isi wajib di dalam label kemasan bisnis kecap ini? Oke sahabat, akan kita jelaskan secara detail. Label kemasan ini wajib memuat informasi berikut ya, sesuai dengan regulasi BPOM ataupun PIRT. Pertama, ada nama produk, jelas nih sesuai jenis kecap, apakah kecapnya itu manis fermentasi, kecap asin, atau gimana. Lalu berat bersih, ini ukuran neto dalam mili ataupun liter. Lalu ada komposisi bahan, misalnya air, gula, kelapa, kedelai hitam, garam, pengawet makanan jika ada. Yang selanjutnya ada nama dan juga alamat produsen. Ini dilengkapi dengan NIB dan nomor izinnya, apakah PIRT atau BPOM. Lalu ada tanggal kadaluarsa, ini menunjukkan batas
konsumsi yang aman, lalu ada kode produksi atau lot number, ini penting untuk melacakkan keamanan produk. Label halal juga jika sudah bersertifikat halal dari BPOM MUI atau BPJPH. Lalu informasi gizi wajib jika izin edarnya itu melalui BPOM MD, terutama nih untuk kecap fortifikasi. Lalu ada petunjuk penyimpanan. Ini contoh nih, simpan di tempat sejuk dan kering, kocok dahulu sebelum digunakan. Lalu ada logo BPOM, PIRT atau SNI. Ini jika telah memiliki izin resmi yang berlaku. Jadi sahabat, catatan ya, label itu harus mudah dibaca, tidak menyesatkan, dan dilarang mengklaim manfaat berlebihan tanpa bukti ilmiah ya. Next pertanyaan, Kamil HC, siapa saja sih yang biasanya ini mendirikan pabrik kecap kemasan? Jadi sahabat, pabrik kecap kemasan ini biasanya nih didirikan oleh UMKM rumahan, petani kedelai, koperasi, pelaku usaha kuliner, investor, atau perusahaan makanan. Nah, mereka ini melihat peluang besar nih karena kecap ini adalah bumbu wajib di dapur Indonesia. Dengan kemasan praktis dan izin edar seperti PIRT atau BPOM ini, maka usaha ini punya potensi besar nih untuk dijual di retail modern hingga ekspor. Next pertanyaan, Kamil HC, apa saja sih bahan dan alat yang dibutuhkan untuk memulai bisnis kecap kemasan skala rumahan? Oke sahabat, akan kami jelaskan secara detail ya. Jadi sahabat, untuk memulai bisnis kecap kemasan rumahan ini, kamu itu perlu menyiapkan beberapa bahan utama ya, yaitu kedelai hitam atau kedelai biasa sebagai bahan dasar fermentasi, lalu tepung terigu atau ragi koji sebagai media pertumbuhan jamur fermentasi, lalu garam ini sebagai pengawet alami dan juga penambah rasa, lalu gula merah, gula kelapa atau gula pasir untuk memberikan rasa manis dan juga warna khas kecap, lalu air bersih untuk proses perebusan dan juga pelarutan, serta rempah tambahan seperti bawang putih, jahe ataupun daun salam jika ingin menambahkan aroma dan rasa yang khas. Nah, sedangkan nih alat produksi sederhana ini yang dibutuhkan itu meliputi kompor dan panci besar dari stainless untuk masak larutan kecap, lalu blender atau grinder untuk menggiling kedelai, lalu saringan kain atau kasa untuk memisahkan ampas dan juga cairan, lalu drum plastik food grade atau tong kayu untuk fermentasi, lalu botol kemasan plastik atau kaca lengkap dengan tutup label serta corong, lalu sendok takar dan juga timbangan digital agar pengukuran bahan itu lebih presisi, lalu alat sealer juga diperlukan untuk menyegel botol dan menjaga kualitas produk. Pastikan ya, semua peralatan itu selalu dalam keadaan bersih dan higienis agar kecap yang dihasilkan itu aman untuk dikonsumsi dan memiliki daya tahan yang baik. Selain itu, proses fermentasi ini sebaiknya dilakukan di tempat yang kering, bersih, dan bebas dari kontaminasi ya sahabat. Next pertanyaan, Kamil HC, apa saja sih tantangan mengurus legalitas pabrik kecap kemasan dan apakah bisa menggunakan jasa konsultan? Jadi sahabat, tantangan utama mengurus legalitas pabrik kecap kemasan ini adalah proses perizinan yang rumit dan juga memakan waktu ya. Lalu kebutuhan dokumen lengkap seperti formula, SOP, uji lab, serta standar mutu dan keamanan pangan yang lumayan ketat. Dan juga biaya dan waktu pengurusan itu tidak sedikit, serta pabriknya itu harus siap diawasi oleh BPOM, MUI, dan dinas terkait ya. Nah, untuk memudahkan, pelaku usaha itu bisa memakai jasa konsultan legalitas yang membantu urus izin, dokumen, dan memastikan produknya itu sesuai standar agar prosesnya lebih cepat dan juga lancar. Next pertanyaan, Kamil HC, apa sih dampak penting izin edar terhadap perkembangan dan pemasaran produk kecap kemasan ini? Jadi sahabat, izin edar ini sangat penting ya karena membuat konsumen itu percaya bahwa kecap kemasan itu aman dan juga berkualitas. Nah, dengan izin ini maka kecap itu bisa dijual secara legal di supermarket, toko modern, dan juga pasar tradisional, bahkan bisa ekspor. Nah, izin edar ini juga memudahkan kerjasama dengan distributor ataupun pengecer besar, meningkatkan nilai jual dan daya saing produk, serta menghindarkan usaha dari resiko sanksi hukum seperti penyitaan atau denda. Jadi sahabat, memiliki izin edar ini sangat penting agar bisnis kecap kemasan itu bisa berkembang dan juga dipercaya pasar. Next pertanyaan, Kamil HC, apa sih standar bangunan dan fasilitas yang harus dimiliki pabrik kecap kemasan? Jadi sahabat, pabrik kecap kemasan ini harus memiliki bangunan yang bersih, rapi, dan terpisah nih antara ruang produksi, penyimpanan bahan baku, dan juga limbah. Ventilasi dan pencahayaan itu harus baik ya agar udara segar dan area kerjanya nyaman. Lantai dan dinding pun memakai material tahan air dan mudah dibersihkan. Fasilitas cuci tangan dengan sabun itu wajib tersedia untuk menjaga kebersihan pekerja. Peralatan produksi juga harus higienis dan mudah dibersihkan ya. Penyimpanan bahan baku dan produk jadi juga harus kering, bersih, dan bebas dari hama.
Next pertanyaan, Kamil HC, kenapa sih BPOM ini melakukan kunjungan ke pabrik kecap kemasan? Jadi sahabat, BPOM ini melakukan kunjungan untuk memastikan nih pabrik kecap itu memenuhi standar keamanan pangan, kebersihan, dan juga mutunya. Mereka juga memeriksa dokumen izin, sertifikat halal, dan hasil uji lab. Selain itu, BPOM ini mengaudit proses produksi agar SOP-nya itu dijalankan dengan benar dan memeriksa label kemasan agar sesuai dengan aturan. Tujuannya ini adalah mencegah peredaran produk ilegal atau tidak aman demi melindungi konsumen. Next pertanyaan, Kamil HC, mengapa sih penting membuat branding dan merek sendiri di dalam bisnis kecap kemasan ini? Jadi sahabat, membuat branding dan merek sendiri ini sangat penting ya, karena itu membantu produk kecap kamu itu mudah dikenali dan membedakan dari para kompetitor. Brand yang kuat akan meningkatkan kepercayaan konsumen, membuat produknya terlihat lebih profesional dan memudahkan pemasaran. Merek ini juga melindungi usaha kamu nih secara hukum jika didaftarkan resmi. Dengan branding yang menarik dan konsisten, produk kecap ini bisa lebih cepat diterima di pasar dan juga punya nilai jual lebih tinggi. Next pertanyaan, Kamil HC, apa sih syarat teknis dan perkiraan biaya untuk usaha pengemasan kecap kemasan skala kecil ini? Jadi sahabat, syarat teknis usaha kecap skala kecil itu meliputi tempat produksi yang bersih, terpisah, dan juga memiliki ventilasi yang baik. Alat pengemasan juga harus sederhana tapi higienis seperti botol, alat perekat, dan juga pencetak label sesuai standar ya. Bahan bakunya juga harus berkualitas dan label kemasannya lengkap dengan informasi produk, tanggal kadaluarsa, nomor izin BPOM, dan label halal jika ada. Pengelolaan limbah juga harus aman dan juga ramah lingkungan ya. Nah, perkiraan biaya ini meliputi sewa tempat produksi nih sekitar 1-3 juta per bulan. Lalu pembelian peralatan pengemasan 2-5 juta, biaya pengurusan izin misalnya NIB, BPOM, paten merek haki, PT perorangan, dan halal itu sekitar 1-3 juta. Bahan baku awal itu 2-5 juta, serta biaya operasional seperti listrik, air, dan tenaga kerja itu sekitar 1-3 juta per bulan. Next pertanyaan, Kamil HC, apa sih perbedaan utama antara pabrik kecap kemasan dan usaha pengemasan kecap skala kecil? Jadi sahabat, perbedaan utamanya ini adalah skala produksi dan juga prosesnya ya. Pabrik kecap ini memproduksi dalam jumlah besar dan mengolah kecap dari awal termasuk fermentasi dan juga penyaringan. Nah, sedangkan usaha pengemasan skala kecil ini hanya mengemas ulang produk jadi dari produsen lain. Dari sisi perizinan, pabrik itu harus punya izin lengkap seperti BPOM dan halal. Sementara nih, usaha kecil itu cukup mengurus PIRT dan juga izin usaha sederhana. Selain itu, pabrik ini butuh investasi dan alat mesin yang besar, sedangkan usaha kecil ini cukup alat pengemas yang sederhana. Next pertanyaan, Kamil HC, apa sih resiko utama bisnis kecap kemasan ini dan bagaimana nih cara mengantisipasinya? Oke sahabat, resiko utama dalam bisnis kecap kemasan ini meliputi pertama, kontaminasi produk yang dapat diantisipasi dengan menerapkan standar kebersihan yang ketat selama proses produksi dan juga penyimpanan serta rutin melakukan uji lab ya sahabat. Lalu, resiko perizinan yang tidak lengkap atau bermasalah itu bisa diatasi dengan mengurus izin secara lengkap dan tepat waktu serta menggunakan jasa konsultan legalitas jika memang diperlukan. Nah, persaingan pasar yang ketat ini dapat dihadapi dengan menghadirkan produk yang berkualitas unggul, kemasan yang menarik, dan juga strategi pemasaran yang efektif. Nah, resiko gangguan produksi atau pasokan bahan baku dapat diminimalkan ya dengan memiliki beberapa supplier dan mengatur stok bahan dengan baik. Nah, selain itu, perubahan regulasi pemerintah itu harus selalu diikuti dengan memperbarui informasi dan menyesuaikan proses produksi agar tetap sesuai dengan aturan. Next pertanyaan, Kamil HC, kenapa sih legalitas kecap kemasan itu begitu ketat dan ada banyak banget lapisannya? Oke sahabat, legalitas kecap kemasan ini begitu ketat dan memiliki banyak lapisan izin karena kecap ini termasuk produk pangan olahan cair yang langsung dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga beresiko menimbulkan dampak kesehatan jika tidak memenuhi standar mutu dan juga kebersihan. Nah, untuk melindungi konsumen tersebut, maka produsen itu diwajibkan mengurus berbagai izin seperti NIB, haki, izin edar BPOM, sertifikat halal, dan PIRT. Nah, setiap izin ini memiliki peran masing-masing. BPOM ini memastikan bahwa produknya itu aman dan juga layak edar. Lalu halal MUI ini memastikan proses dan bahannya itu sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan izin lingkungan ini memastikan kegiatan produksi itu tidak mencemari lingkungan. Nah, semua ini adalah bentuk pengawasan pemerintah agar kecap yang beredar itu terjamin kualitasnya dan juga keamanannya. Next pertanyaan, Kamil HC, apa sih bedanya bisnis kecap kemasan sebelum dan sesudah punya izin? Oke sahabat, perbedaan bisnis kecap kemasan sebelum dan sesudah punya izin ini sangat signifikan ya. Sebelum memiliki izin, penjualan itu hanya terbatas nih di lingkungan sekitar seperti tetangga atau pasar kecil dan juga mengandalkan promosi dari mulut ke mulut. Nah, produknya itu sulit masuk ke toko
toko modern, marketplace resmi, dan juga mengikuti tender. Selain itu, ada juga nih resiko disita atau ditutup jika ada inspeksi dari dinas, dan akhirnya kepercayaan konsumen ini rendah karena tidak ada jaminan keamanan. Nah, setelah punya izin, maka produknya itu bisa dijual lebih luas, termasuk ke minimarket, supermarket, bahkan diekspor. Bisnisnya juga itu lebih mudah menjalin kerjasama dengan distributor dan juga reseller. Nah, saat ada pengawasan dari BPOM juga atau dinas, usahanya tetap aman karena legal. Konsumen pun akhirnya lebih percaya karena produknya itu sudah terjamin kualitas dan juga keamanannya. Kalian mau kan? Next pertanyaan, Kamil HC, bagaimana nih caranya supaya urus izin edar kecap kemasan ini nggak ribet dan tetap hemat biaya? Oke sahabat, agar pengurusan izin edar kecap kemasan ini tidak ribet dan tetap hemat biaya, pertama-tama tentukan dulu nih skala usahanya. Jika masih skala rumahan, cukup urus izin PIRT dari Dinas Kesehatan. Tapi jika skala usahanya industri, maka wajib urus izin edar BPOM MD. Gunakan juga bahan baku yang aman dan jelas seperti yang sudah terdaftar resmi dan memiliki label halal agar proses perizinannya jauh lebih mudah. Selanjutnya, siapkan semua dokumen dengan lengkap dan juga rapi ya, seperti NIB, desain labelnya, komposisi bahan, alur produksi, dan juga hasil uji labnya. Nah, kamu juga bisa konsultasi langsung nih ke dinas terkait atau pakai jasa konsultan agar prosesnya itu lebih praktis tanpa perlu bolak-balik. Nah, supaya lebih efisien, gabungkan nih pengurusan izin sekaligus. Misalnya sambil urus PIRT sekalian ajukan halal dan NIB. Nah, jika belum punya pabrik sendiri, manfaatkan nih fasilitas dapur bersama yang sudah sesuai dengan standar dari pemerintah untuk membantu UMKM mendapatkan izin dengan lebih mudah dan juga lebih murah tentunya. Nah, sahabat, ini adalah contoh kecap kemasan dan penjelasannya dari sisi legalitas haki merek ya. Jadi sahabat, ini kita lihat di layar, nama kecapnya ABC kecap manis. Ini sudah terdaftar di haki ya sahabat. Pastinya ini juga sudah ada badan hukumnya, PT-nya, kemudian label informasinya, kemudian komposisinya, kemudian sertifikat halal, dan juga pastinya sudah ada izin edar BPOM MD-nya sahabat. Selanjutnya kita cek untuk contoh kecap kemasan yang kedua dari sisi legalitas haki merek. Kita lihat ya di sini untuk produknya ini berbagai macam jenisnya, dari mulai pot kecil, pot sedang, pot besar, juga botol kecil, botol sedang, botol besar, sampai botol yang kaca. Nah, ini mereknya Bango. Nah, ini juga sudah terdaftar dari sisi legalitas haki mereknya sahabat. Nah, masih bingung nih soal izin edar PIRT untuk kecap kemasan UMKM atau untuk haki? Atau kalian ragu sahabat bagaimana cara urus legalitasnya? Tenang aja ya, kalian bisa tanya bebasnya di kolom komentar ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ya. Mau konsultasi lebih lanjut juga bisa sahabat, gratis kok. Kami akan bantu step by step menyesuaikan kondisi kalian ya. Langsung hubungi admin kami via WhatsApp, nomornya yang ada di layar, atau kalian juga bisa kepoin atau cek langsung di link deskripsi video kami ya sahabat. Jangan ragu, jangan malu, kami siap bantu. Kamil HC, apakah bisa bantu urus legalitas usaha lainnya untuk UMKM dan prosesnya seperti apa? Jawabannya bisa sahabat. Kami akan membantu proses pengurusan legalitas UMKM full online seluruh Indonesia ya. Nah, untuk kalian paket promonya seperti apa? Kalian bisa cek di link RHC Konsultan PKRT atau kalian tinggal klik aja di link deskripsi video ya sahabat. Atau kalian juga mau konsultasi gratis, silakan WA admin kami, nomornya yang ada di layar ya sahabat. Sahabat, saya paham bagi pelaku UMKM mengurus izin edar kecap kemasan ini sering terasa rumit dan penuh proses teknis. Tapi percayalah, izin edar kecap adalah langkah penting agar produk Anda itu resmi, dipercaya konsumen, dan bisa masuk ke pasar yang lebih luas lagi. Izin ini jadi kunci masuk ke supermarket, toko grosir, distributor besar, hingga peluang ekspor dan juga tender pemerintah. Dengan izin edar, produk kecap Anda ini terbukti aman, higienis, dan sesuai standar mutu pangan. Saat ingin menjangkau marketplace nasional, retail modern, atau proyek pengadaan makanan, izin BPOM dan halal ini sering jadi syarat wajib. Memang awalnya itu terasa ribet, tapi izin edar kecap ini adalah investasi jangka panjang untuk membangun bisnis yang legal, profesional, dan siap bersaing besar. Memiliki izin edar kecap kemasan ini bukan sekedar soal mengurus dokumen, tapi tentang membangun kepercayaan dan kredibilitas produk Anda di mata konsumen, distributor, dan juga mitra bisnis. Dengan izin edar, produk kecap Anda itu bisa dipasarkan secara legal sesuai regulasi, sekaligus menunjukkan komitmen terhadap mutu, kebersihan, dan juga keamanan pangan. Izin edar ini membuka banyak peluang, dari masuk ke toko modern, ikut pameran besar, gabung di marketplace nasional, hingga membuka akses ekspor dan juga tender pemerintah. Jadi sahabat,
jangan tunda lagi untuk mengurus izin edar. Ini adalah langkah strategis agar usaha Anda itu lebih profesional, dipercaya lebih banyak orang, dan siap naik kelas. Izin edar kecap ini bukan beban, tapi investasi jangka panjang untuk membangun bisnis yang legal, sehat, dan terus tumbuh. Dalam menjalankan usaha kecap kemasan, terutama bagi pelaku UMKM, tantangan itu tentu ada, mulai dari proses produksi, pengemasan, distribusi, hingga pengurusan legalitas. Namun, memiliki izin edar itu bukan sekedar formalitas, melainkan bukti keseriusan Anda dalam menyediakan produk kecap yang aman, bermutu, dan sesuai standar pangan. Izin edar kecap ini adalah simbol kepercayaan baik bagi konsumen yang menikmati produk Anda maupun bagi mitra usaha yang ingin bekerja sama secara profesional. Dengan izin ini, Anda sedang membangun fondasi bisnis yang lebih kuat, siap bersaing, dan lebih mudah masuk ke pasar modern, proyek pengadaan, serta peluang ekspor. Mungkin prosesnya memerlukan waktu dan usaha, tapi hasilnya adalah bisnis kecap yang legal, dipercaya, dan siap tumbuh berkelanjutan dalam jangka panjang. Jangan pernah merasa sendiri dalam menjalani bisnis kecap kemasan ini. Setiap langkah yang Anda ambil, mulai dari memilih bahan baku berkualitas, menjaga cita rasa, merancang kemasan yang menarik, hingga mengurus izin edar, semuanya adalah bagian berharga dari proses membangun usaha. Kegagalan adalah bagian dari perjalanan, dan kesuksesan tidak selalu diukur dari omset semata. Ketulusan dan ketekunan adalah akan membuahkan kepercayaan dari konsumen, toko grosir, distributor, hingga pasar modern. Bisnis kecap yang dijalankan secara legal dan profesional akan lebih tangguh menghadapi tantangan serta memiliki peluang besar untuk tumbuh dan bersaing di pasar luas. Teruslah melangkah dengan percaya diri, karena usaha kecap kecil yang Anda rintis hari ini bisa menjadi bisnis besar yang dibanggakan, dipercaya, dan memberi dampak nyata. Kami dari RHC Konsultan UMKM memiliki visi bahwa setiap orang itu berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman, dimanapun dan kapanpun berada. Dan saat ini kami sedang ada paket promo program UMKM Naik Level, di mana layanan kami ini adalah full online seluruh Indonesia, layanan 24 jam, aman dan resmi, dan juga kami sudah bersertifikasi BNSP, BPJPH, dan juga Kemenkop UKM, di mana layanan kami ini mulai dari NIB, NPWP, PIRT, paten merek haki, hak cipta, PT perorangan, company profile, barcode GS1, barcode Indonesia, sertifikat PKRT, dan macam-macam lainnya bisa kalian cek di link deskripsi video ya sahabat. Ingat sahabat, jika ada yang ingin ditanyakan untuk konsultasinya gratis, silakan hubungi kami. Legalitas usaha lengkap adalah investasi masa depan kesuksesan usaha kalian. Nah sahabat, itu saja dapat kami sampaikan di video kita kali ini. Semoga video ini bisa memberikan wawasan, memberikan manfaat, dan pastinya menambah ilmu bisnis kalian untuk lebih maju dan berkembang lagi. Terima kasih banyak atas waktu menontonnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, serta share agar video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman UMKM yang lainnya. Terima kasih banyak atas waktu menontonnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.